sempat lagi. Saya nggak buat dua, biasanya saya buat dua hari. Pesawat. Allah. Didekatkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la khawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Tabarakallahu ta'ala fil kitabil karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits salim, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata muha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqa rasul karim, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Al Muslimin yang semoga kita semuanya senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati. Pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, yang semoga amal soleh yang kita persembahkan yang paling terbaik ini untuk Allah Rabbul Izzati semoga menjadi amal yang ini mudah-mudahan akan menjadi amal yang akan memberatkan timbangan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal ini juga akan menggugurkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini merupakan umat terbaik Nabi di akhir zaman, yang selalu istiqomah di atas jalan sunnah-sunnah beliau, yang semoga istiqomah di atas jalan syariatnya beliau, dan semoga kelak di yaumul mahsyar saya doakan jamaah semuanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, sambil menunggu waktu sholat isya, kita akan mentadaburi satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang termaktub di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 di ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anzala minas samai ma'an fasalat awdiyatun biqaddariha fahtamala as-sailu jabadur rabiya wa mimma yuqiduna alayhi fin nari batigha ahliyatin aw mata'in zabadun mithluhu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayanqusu fil ard kadzalika yadribullahu al-haqqa kadzalika yadribullahu al-amsal. Inilah yang akan kita bahas satu ayat di dalam surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-17. Ayat ini menggambarkan tentang dua gambaran.
yaitu tentang yang pertama gambaran al-haq yang pasti kokoh dan abadi. Kemudian satu gambaran lagi menggambarkan tentang kebatilan yang akan binasa dan lenyap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an memberitahukan kepada kita, menginformasikan kepada kita tentang ayat-ayat yang selalu menggambarkan kepada sesuatu hal. Tujuannya apa? Agar manusia ini paham apa yang diinginkan oleh Allah tentang gambaran ini. Maka para ulama terdahulu ketika membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah menggambarkan sesuatu kemudian tidak paham, maka itu bagi para ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu merupakan musibah besar. Mengambil firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 43, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa alimun. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahami perumpamaan itu kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi ketika tidak bisa memahami ayat yang telah digambarkan oleh Allah dengan perumpamaan ini, maka sungguh ini merupakan orang-orang yang mendapatkan musibah, kata ulama-ulama terdahulu. Mari Bapak Ibu yang semoga diberkahi dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu ayat saja, mudah-mudahan sampai waktu kita di waktu Isya. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqaddariha fahtahmala sayru jabatur rabiyah. Air yang turun dari langit, air hujan yang turun dari langit, maka mengalirlah air tersebut ke lembah-lembah menurut ukurannya. Ada ukuran yang banyak, yang besar akan menampung air yang banyak. Kemudian kalau lembah yang kecil, yang sempit akan menampung air yang sedikit pula. Wa mimma yukiduna alaihi fin nari batigha ahliyatin aw mata'in zabadu misruhu. Dan dari logam yang mereka bakar atau mereka lebur dengan api, ada untuk membuat perhiasan atau peralatan-peralatan, ada pula buihnya atau kotor-kotorannya atau karat-karatnya sebagaimana arus buih tersebut. Wa tilkal amsalul haqq wal batil, itulah menggambarkan perumpamaan antara al-haq wal batil. Fa amma zabadu fa yadhhabu jufa. Adapun buih, ya, itu pasti lenyap, pasti akan hilang sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia. Wa amma yanfa'un nas fayadhabu jufa. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia akan tetap tinggal di bumi ini. Wa tilkal amsal nadribuha. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Air yang turun dari langit itu menggambarkan tentang bagaimana kondisi hati manusia. Hati manusia ini ada yang lapang menerima kebenaran, dan ada hati manusia ini yang sempit menerima kebenaran. Ya Pak ya Ibu ya. Ada hati manusia ini yang yakin kepada Allah dengan segala yang diberitakan lewat Al-Qur'anul Karim, dengan lewat lisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada pula hati yang menolak, ragu terhadap Allah, syariatnya Allah, dan kemudian syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati manusia
ketika menerima kebenaran sebagaimana air yang lembahnya tadi luas menerima air, yang sehingga lembah yang diairi oleh air hujan tadi akan menumbuhkan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang itu nanti bisa bermanfaat bagi manusia. Adapun yang lembah sempit, kecil, gersang, yang hanya sedikit menerima air hujan, itu akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang tidak banyak, bahkan juga tidak akan banyak bermanfaat. Bahkan nanti permisalannya indah ini. Bahkan arus yang mengalir tadi, yang air mengalir air hujan tadi, di atas air arus tersebut ada buih, dan buih itu pasti akan hilang, yakinlah. Entah nanti dia nyangkut di pohon, atau dia nempel di pinggir-pinggir lembah, atau mungkin dia nempel-nempel di tumbuh-tumbuhan yang lain, kemudian kering, ya, buih tersebut kemudian akan tertiup angin, hilang seketika itu. Pernah melihat buih, Pak, ya? Ada buih manfaatnya. Untuk apa kira-kira buih? Untuk pupuk bisa enggak, ya? Yakinlah sampai kapanpun kebenaran dan kebatilan tidak akan bisa bersatu. Pasti nggak akan bersatu. Ya. Ini menggambarkan kebatilan dengan kebenaran. Air itu kebenaran, buih itu kebatilan. Air dan buih tidak akan bisa bersatu selamanya. Dan buih pasti tidak akan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Kemudian, ya. Yang kedua tetap sama gambarannya, ya. Wa mimma yuqiduna alaihi fin nari batigha ahillatin aw mata'in zabadu misluhu. Adapun logam yang dilebur oleh manusia untuk dibuat perhiasan dan peralatan, maka ketika dilebur itu untuk mendapatkan hasil emas yang murni, untuk menghasilkan besi untuk menjadi peralatan-peralatan itu juga ada buihnya, ada karat-karat kotornya. Pernah melihat orang membuat emas, melebur emas? Enggak, ya? Pandai besi? Lihatlah. Ada enggak dia serpian-serpian, ya, karat-karatnya ketika habis dibakar mau dimasukkan buihnya itu akan hilang dan tidak bermanfaat juga. Ini menggambarkan tentang kondisi hari ini yang mesti harus kita pahami, saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Orang beriman garisnya itu jelas lurus. Orang beriman itu petunjuknya jelas. Dari dulu sampai hari ini Islam itu tidak berubah-ubah. Andaikan syariatnya Allah, peraturannya Allah itu bisa berubah-ubah, tak tahulah bagaimana kita hidup ini. Tapi kita lihat dari dulu sampai hari ini yang menjadi pemenang adalah mestinya al-haq. Ya enggak, Pak? Dulu ada namanya rezim Fir'aun. Pernah dengar? Rezim Fir'aun, rezim Namrud. Semua para nabi itu menghadapi rezim semuanya. Coba kalau tidak percaya, dibuka semuanya. Yusuf menghadapi rezim, Musa menghadapi rezim, semuanya menghadapi rezim. Apa yang dibuat oleh Fir'aun? Tukang-tukang sihir. Makanya kita harus ingat, ideologi yang ditawarkan oleh orang-orang yang hari ini mengaku dia paling benar, padahal dia batil, dibungkus. Ini harus kita tahu, orang beriman mesti harus tahu. Kebatilan agar laku ditawarkan oleh manusia ini mesti harus dibungkus dengan seakan-akan kebenaran. Sebagaimana Fir'aun dulu memiliki tukang-tukang sihir yang bagus, yang semuanya adalah programnya kebatilan, tapi dibungkus untuk meyakinkan kepada rakyat dan masyarakat Bani Israel saat itu agar diterima.
Tukang bisiknya Fir'aun itu luar biasa, Pak. Siapa tukang bisiknya, Pak? Disebutkan dalam Al-Quran itu satu ayat 3 nama ini disebutkan langsung. Fir'aun jelas, pembisiknya, intelektualnya Fir'aun itu siapa? Haman. Ada tukang pembisiknya, intelektualnya ada. Pendukung ekonomi yang paling terkaya siapa? Qarun. Pasti begitu. Ya, bala tentaranya luar biasa. Diakui, kehebatannya diakui, sampai mengaku Tuhan di mana gak hebat. Sementara Musa dari kalangan orang biasa, pengikutnya juga orang-orang biasa, fasilitas, selalu dibungkam ketika dia menyampaikan kebenaran, tapi yakin Musa itu pasti berada di atas jalan kebenaran, yakin. Ini persoalannya kita ini hari ini kadang-kadang orang Islam tuh belum yakin kalau kita ini berada di atas jalan al-haq, sehingga kita ini kadang-kadang membelok bahkan menukarkan ideologi kebenaran kita dengan ideologi komunis. Ini kan lagi mau rame nih ya. Alhamdulillah ulama kita sepakat seluruhnya, dari mulai Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh MUI pusat menolak rancangan undang-undang ya haluan ideologi Pancasila. Kalau ini sempat diganti, nggak tahu Pak nanti Pak. Pancasila itu kan 5 sila, diperas menjadi trisila, diperas lagi menjadi eka sila. Gotong royong ya. Kok sampai ke situ ya? Ya ini nyentil-nyentil dikit, karena ini ayatnya ada kaitannya. Kemudian yang perlu kita sama-sama Bapak Ibu ya, pikirkan bersama tentunya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ya, dari Ali bin Abi Thalib, kafal al-haqqu bila nidham yaghlibul batil bididham. Kebenaran yang tidak dimanage dengan baik, kebenaran yang tidak diorganisasi yang baik akan dikalahkan dengan kebatilan yang dimanage dengan baik. Kebatilan hari ini masif dan teratur Pak. Dari dananya, penyokongnya ada, orang-orang yang intelektualnya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar bagaimana menghancurkan al-haq Islam ini. Sementara Islam yang memiliki al-haq, kebenaran yang sumbernya dari Allah, yang paling benar, Rasulullah SAW manusia yang paling benar. Coba kita perhatikan. Kita menjadi bual-bualan hari ini Pak, dimainkan apa saja boleh. Iya kan, kita merasakan betul. Padahal mestinya kalau kita kembali kepada ayat yang disampaikan oleh Allah, memberitahukan kepada Nabi di saat Nabi kondisi yang sangat memprihatinkan, betul tidak? Yakin tidak? Diyakinkan oleh Allah al-haqqu wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil inna batila kana zahuqa. Meyakinkan kepada kita kalau datang kebenaran ya, kalau kebenaran ini betul-betul dimanage dengan baik, kebatilan itu pasti lenyap, pasti kalah, pasti binasa. Ayatnya begitu ya. Bui itu pasti akan hilang, akan lenyap, akan binasa. Begitu juga kebenaran ini akan bisa mengalahkan kebatilan. Dan sesungguhnya kata Allah, inna batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan, diulang kembali, sesungguhnya kebatilan pasti akan kalah dan lenyap. Persoalannya kebatilan hari ini berada di atas atau berada di bawah? Di atas. Kebatilan hari ini sedang mengatur kita Pak. Kita diatur kapan saja boleh, dan harus tunduk Pak. Kalau tidak mau dapat sanksi Pak. Gak pakai masker bisa kena sanksi hari ini Pak. Ini ada aturan dalam Islam, daruratnya sejauh mana. Kan begitu, nanti kan ada hukum darurat. Dan siapa yang harus memfatwakan darurat, itu banyak Pak. Dipermainkan kita ini. Kapan saja ya harus tunduk, karena kita tidak sedang mengatur kebenaran ini. Iya kan? Ngakui saja.
Baik, kita kembalikan lagi kepada ayat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam ayat yang lain, dalam tafsir yang lain, Ibnu Katsir menafsirkan ilmu Allah, kebenaran yang datangnya dari Allah itu pasti akan mengalahkan, meluluhkan di dalam hati seseorang yang ada subhat dan syahwat. Karena penyakit manusia ini sesungguhnya yang paling parah. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan ini, penyakit manusia, virus yang paling membuat manusia itu bisa hancur kehidupannya di dunia maupun kecelakaan di akhirat itu adalah virus yang ada di dalam hati seseorang. Virus corona ini entahlah. Saya ada sedang agak, karena apa? Sebelum Ramadan kemarin, cerita sedikit. Sebelum Ramadan kemarin itu saya mengurusi jenazah kecelakaan, namanya Mas Henry. Ada Mas Henry di sini. Di daerah Labu Baru, Pak. Jalan Rokan Jaya, Payung Sekaki. 4 orang yang meninggal di jalan safari. Nah, tahu-tahunya kemarin habis Lebaran, padahal saya yang menyelenggarakan jenazahnya, saya memandikan, saya semuanya. Kenapa tahu-tahu di dinas kesehatan dia dikasuskan COVID-19? Lucu. Ini bahaya ini. Padahal tidak kecelakaan, tidak ada sedikit pun hubungan dengan corona, itu tidak ada sedikit pun. Tapi kok tahu-tahu kaget kita. Berapa itu harganya sih sebetulnya jenazah COVID itu? Berapa Mas Henry? Nah, ini contoh saja. Insya Allah ya. Mudah-mudahan lah ya, apa yang sekarang lagi mulai katanya mau PSBB lagi, entahlah ya. Kita doakan aja lah, mudah-mudahan tidak jadi. Karena yang rugi sesama umat Islam juga. 2 bulan di karantina di rumah ya, bukan semakin imannya tebal, semakin kering. Baik ya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, 2 penyakit virus yang ada di hati seseorang ini akan bisa mengeluarkan kita dari din ini. Makanya ketika sumber ilmunya yang masuk itu benar, sebagaimana air hujan tadi dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, sebagaimana hati ini juga akan bisa subur dan juga bisa kering, bisa menumbuhkan keimanan sehingga kita akan menjadi orang yang yakin, sehingga kita akan berada di paling terdepan, garda paling terdepan, sebagaimana yakinnya Musa. Seperti apapun kekuasaannya Fir'aun, dengan bala tentaranya didukung oleh orang intelektual dengan ekonomi yang besar, tetap Musa walaupun hanya dengan 300 pengikutnya, yakin Musa itu berada di atas jalan kebenaran. Walaupun Nabi seorang diri, bahkan ditawari, ya Muhammad, kalau kamu sekedar ingin menjadi raja, aku angkat. Kalau kamu ingin memiliki wanita yang paling cantik di kota Makkah, akan aku carikan. Kalau kamu pengen punya rumah yang paling terbaik, aku buatkan. Tapi satu, hentikan dakwah al-haq itu. Itu aja yang diinginkan. Sama dengan Musa. Kalau Musa itu mau dibantai selesai 1 hari, cuma 300 kok. Ibrahim itu seorang diri yang beriman kepada Allah saat itu, Pak. Menghadapi Namrud, raja yang bengis. Tapi karena yakin Ibrahim itu ada di jalan al-haq, putusan Allah, dia jalan terus walaupun harus dibakar hidup-hidup, Pak. Siapa pemenangnya, Ibrahim atau Namrud? Musa atau Fir'aun? Rasul atau Abu Lahab, Abu Jahal? Yakinlah Pak, semuanya itu pemenangnya al-haq. Walaupun kondisinya nggak disukai oleh orang, dicaci maki, dikucilkan. Hari ini partainya partai Islam, pakai peci, pakai songkok aja berulang-ulang. Lah kok ikut menandatangani mengesahkan rancangan undang-undang? Ini kan kurang ajar.
bercampur dengan kesyirikan dan kekufuran, maka orang beriman itu dipertanyakan. Mesti harus bisa, nggak bisa bersatu. Bisa disatukan orang beriman ideologinya dengan ideologinya orang-orang yang nggak jelas, nggak bisa. Yang diusung mereka itu jelas kebatilan. Kalau memang dia jujur ingin membela kebenaran al-haq, membela kaum muslimin, mestinya menolak walaupun konsekuensinya nggak disukai, gitu loh. Ini tidak pura-pura. Begitu. Nah ini kok kemana-mana ini, ya tidak apa-apa, ini mau begitu. Nah, virus yang berat yang merasuk di dalam diri seseorang itu virus satu subhat, yang kedua virus syahwat. Ini berat Pak, penyakit ini tidak nampak Pak. Kalau corona Pak, alhamdulillah lah, kalau dapat satu pasien di sini itu luar biasa Pak. Harganya mahal, tapi kalau virus ini nggak nampak. Di mana coba umat Islam kalau sudah terasuki dengan virus subhat, itu jadi kabur semua kebenaran, itu tidak jelas dan tidak yakin lagi. Iya enggak sih? Saya sudah bertahun-tahun, puluhan tahun ikut Islam begini nggak menang-menang, orang yang miskin-miskin nggak. Emangnya kemenangan itu harus langsung mendapatkan kemenangan secara total? Enggak. Istiqomah kita sampai kematian walaupun seorang diri itu menang Pak. Nabi Nuh berapa orang sih Pak? Dakwah 950 tahun itu Nuh dapat berapa coba? Tidak kurang dari 50 orang. Apakah Nabi Nuh kalah? Menang dikatakan Allah. Menang Allah itu. Walaupun dimusuhi oleh satu negara. Bukan negara lagi, dunia lah. Nah ini baru sedikit dia. Nah iyalah ya. Kalau udah piti nih Pak, Masya Allah. Kalau udah berbicara piti ini, Masya Allah. Luntur agama seseorang, iman seseorang, prinsip al-haq yang selama ini dia bela, mati-matian sejak kecil dia tahu al-haq yang benar ini. Ya, kemudian, Masya Allah, gini-ginikan uang dari jarak jauh, kan tidak ada yang tahu. Hati-hati jangan menipu Allah, Allah nggak bisa ditipu. Dan pasti nanti akan dibongkar oleh Allah kebatilan itu. Siapa yang ngaku paling Pancasilais selama ini? Saya lah orang yang paling Pancasilais. Saya lah orang yang paling NKRI. Siapa? Diam-diam mereka yang itu kan. Maka Ahmad Dhani lagi mengenai janji ini ya. Videonya viral itu. Gebuk kamu nanti kalau macam-macam ya. Gitu kan. Dia bilang gebuk nanti kamu. Asik lah ya itu. Ya, Bapak Ibu, fitnah subhat dan fitnah syahwat yang hari ini sedang merasuki dalam tubuh kaum muslimin itu dampaknya sangat luar biasa Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Berapa banyak orang hari ini ya kalau kita berbicara dengan kitab Syekh Abdul Wahab ya, Nawaqidus Syahadat, pembatal syahadat. Jadi syahadat kita ini bisa batal, keislaman kita ini bisa batal. Karena kalau 10 sebab itu ada dalam diri seseorang, maka dia batal syahadatnya. Sebagaimana sholat itu ada pembatalnya, zakat ada pembatalnya dan syaratnya, puasa ada pembatal dan syaratnya, begitu juga haji. Syahadat itu juga begitu, ada rukunnya, ada syaratnya, ada pembatalnya. Makanya kenapa pondasi yang paling diletakkan di dasar itu syahadat? Karena sesungguhnya dia akan menopang dari 4 yang hal itu. Puasanya, zakatnya, hajinya, itu akan ditopang dengan syahadat. Ketika syahadat pondasinya benar, maka akan benar seluruhnya. Kalau pondasinya salah, maka akan runtuh seluruhnya. Bukan hanya sekedar asyhadu an la ilaha. Konsekuensi kita mengikrarkan syahadat itu apa? Aku bersaksi, aku bersumpah, aku berjanji, sesungguhnya hukummu yang paling baik Allah. Paling benar itu apa ya Allah? Aturanmu yang paling benar. Ibadah dan aku minta tolong. Sumber yang paling benar itu Al-Quran Pak. Nggak ada yang lain. Coba, apa ragu kita dengan Al-Quran? Tapi orang Islam hari ini banyak yang ragu tentang Al-Quran. Jangankan berbicara tentang hukum, berbicara tentang riba aja banyak yang yakin.
Apalagi itu poligami aja banyak yang nggak yakin ibu-ibu itu. Kalau di Al-Quran itu ada syariat ada enggak Pak? Yakin enggak ayat? Kapan mau mengamalkan ini? Iya kan? Ini contoh saja. Selama ini seakan-akan enggak ada ayatnya. Maka ketika ada yang public figure yang poligami ramai itu, padahal ada ayatnya. Menghalangi kebenaran kepada kita. Karena terkaburkannya semuanya kebenaran ini. Sebagaimana tadi ya, buih yang tidak ada manfaatnya. Kemudian syahwat manusia hari ini mengikuti ya, hidupnya hanya mengikuti syahwatnya. Syahwat ketika tidak ditopang dengan ilmu yang benarlah hak, maka yang jadi batil. Kemudian kebatilan itu pasti akan, Masya Allah, menggelincirkan syahwat Pak sekarang. Syahwat yang menjadi kendali hidupnya. Sopirnya kehidupan manusia itu kalau udah syahwat, Masya Allah. Berzina tidak malu, korupsi tidak malu, bermaksiat tidak malu, berdosa tidak malu. Kenapa? Syahwatnya yang mengendalikan. Kebatilan yang seperti ini kok hari ini yang sedang tampil menjadi pemenangnya. Masya Allah, malu kita Pak, sebetulnya malu. Mesti harus ada gerakan ini, harus ada gerakan yang menggerakkan umat agar kebatilan itu harus. Masa kita kebenaran yang jelas dijamin oleh Allah hidup kita, Masya Allah, tunduk patuh bahkan sungkem-sungkem, merengek-rengek minta kepada kebatilan. Kekuasaan mereka itu tidak lama Pak, yakin Fir'aun itu tumbang. Semuanya sudah tumbang. Gak, Masya Allah, apa sih kurang yakinnya? Jaminan dari Allah itu apa sih? Jaminannya kita ini istiqomah dan surga Pak. Apa kata Adi bin Hatim ketika dia akan digantung oleh orang-orang kafir Quraisy? Ya Adi bin Hatim, andaikan Muhammad aku gantikan kau bebas, dan Muhammad ada di gantungan, di mana kamu Adi bin Hatim? Apa kata Adi bin Hatim? Jangankan Rasul berada di sini, jari jemarinya Rasulullah SAW kena duri itu aku nggak terima. Lah ini Rasul Allah Islam dilecehkan, ditertawakan, dipermainkan. Orang Islam kok ikut tertawa? Orang Islam kok ikut membela, bahkan ikut mengkampanyekan kebatilan, bahkan ikut mendanai kebatilan. Di mana tempatnya? Iman itu di mana? Iman itu mesti harus punya garis lurus. Sebagaimana air tidak akan bisa bersatunya dengan minyak, harus berpisah. Jadi kalau ada minyak bisa bersatu dengan air, itu sudah minyak-minyakan atau air-airan. Itu loh Bapak Ibu yang saya cintai. Jadi kalau kita sudah berislam lama seperti ini, mestinya nggak boleh primplan gitu loh. Kemarin sebelum menjadi pejabat pakai peci, pakai sarung, fatwanya lurus. Begitu pakai dasi, pakai peci, pakai jas, fatwanya berbeda. Ini Islam yang kayak apa? Gak tahu saya Pak. Terlalu banyak masalahnya manusia kayak gini gitu loh. Apa begitu? Kemudian kita seakan-akan legowo, ya biarlah sedikit aja lah, minta toleransi. Toleransi dalam kebenaran itu tidak bisa Pak. Kalau mau amalah dengan orang-orang kafir itu boleh. Perhatikan ayatnya. Ya, ada dua ayat ini dipermisalkan ini. Allah yang ngomong loh Bapak Ibu, saya cuma menyampaikan. Nanti kalau tidak percaya, sampai di rumah Bapak buka ayatnya. Saya informasikan dua ayat saja. Betapa hinanya mereka sebetulnya. Orang beriman itu mulia. Gak ada orang yang paling mulia di muka bumi kecuali orang beriman Pak. Walaupun mungkin ya, duitnya tidak banyak ya, rumahnya biasa-biasa. Tapi kalau orang beriman itu mulia. Satu dalam surah Al-Anfal di ayat 55. Nah ini. Jangan kaget ya, udah pernah baca belum?
Jangan-jangan belum pernah membaca soal Anfal ayat 55. Sudah ya? Saya ulangi kalau sudah. Inna syarat dawabina indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, makhluk yang bergerak lagi bernyawa di sisi Allah, di mata Allah paling hina. Ayo coba sebutkan. Ini Allah lah ya. Sesungguhnya inna syarat dawabina indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Ayat ini. Sesungguhnya makhluk yang bergerak lagi punya nyawa di mata Allah, di sisi Allah, makhluk ini paling hina. Siapa? Fahum la yu'minun, orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, ini orang gak beriman tuh gak ada nilainya, Pak. Loh kok disungkem-sungkem? Kita duduk-duduk ngemes-ngemes. Orang Islam tuh wibawa. Abdullah bin Huzaifah itu menemui dua raja Romawi dan Persia. Itu pakai kuda, Pak. Kudanya dibawa ke istana, Pak. Ke istana itu karpet merah. Itu pedangnya itu dihunus bahkan diseret, Pak. Wibawa pada prajurit biasa mau bertemu dengan raja Romawi itu gak nunduk-nunduk, dengan gagah perkasa. Kenapa? Yang dibawa misinya Rasulullah SAW, Islam atau kamu membayar pajak. Kalau enggak aku perang. 3 itu lihat. Masuk Islam selama kamu, kalau enggak bayar zizyah, kalau enggak aku perang. Wah, itu kudanya ditali. Yang ditalinya Pak di tiang istana, Pak. Kudanya di. Nah kita kok runduk-runduk ngemes sama orang kafir. Padahal dikatakan oleh Allah seburu-buru makhluk. Mau tambah lagi? Bukan kalau tidak percaya. Bahkan 2 ayat ini diposisikan sama. Surah Al-A'raf ayat 176 dan ayat 179. Coba kita perhatikan. Famasalu kamasalil kalbi in tahmilu alaihi yalhas au tatruku yalhas kadzalika amsalu biqaumi yatafakkarun. Insyaallah. Perumpamaan seperti anjing. Seperti anjing kata Allah. Engkau halau dia menjulurkan lidahnya, engkau biarkan dia menjulurkan lidahnya. Itulah orang-orang yang tidak yakin dengan Allah dan dia telah mendustakan ayat-ayatku. Anjing itu Pak kalau yang menjulurkan lidahnya, Bapak biarkan pun ya. Dinasihati tidak, dinasihati orang kafir itu juga kayak gitu loh. Lo nggak paham kita. Mau dinasihati ya kayak gitu. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun apa enggak didakwahi? Kok keras sekali ini ayat. Kalau enggak percaya pulanglah nanti. Bahkan yang punya HP bukanlah kalau percaya. Betul enggak ini ayat gitu loh. Nanti pulang marah sama saya. Betul enggak Pak? Ya betul tuh. Kalau enggak percaya suruh baca keras-keras. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum aadanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Itu juga ayat. Sesungguhnya neraka nanti akan diisi oleh jin dan manusia. Kenapa mereka? Karena dia punya hati, tidak memahami ayat-ayat Allah, punya mata dan mendengar melihat tanda-tanda Allah, punya telinga dan mendengarkan nasihat-nasihat Allah. Kal an'am bal hum, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih celaka tuh Pak. Masya Allah. Mau disebutkan banyak-banyaknya? Enggak lah ya Pak ya, cukup sebetulnya. Artinya apa? Lah kita ini sudah diberikan kebenaran Allah Islam. Mestinya kita bangga gitu loh, dan kita harus perjuangkan. Jangan membelok. Harus berani tegak. Ya, berada di garda terdepan, siap menjadi tameng, benteng bagi umat Islam ini. Ini Pekanbaru masih cemen ini Pak. Solo, Jogja, Surabaya, udah mantep tuh. Belum ada kan gerakan yang masif, kita masih cuma ya Pak ya.
Kemarin di info hampir itu rengat. Harus kalau enggak nanti dirubah betul lah. Nggak tahu lah kita Pak. Anak-anak kita itu masih yakin kepada Allah dan Rasulnya enggak nanti 30 tahun yang akan datang boleh jadi ini sudah nggak ada lagi orang Islam di negara kita ini Pak. Harus antisipasi kita Pak. Harus betul hari ini mulai siap betul loh. Resikonya memang luar biasa Pak. Tapi harus berani. Ya, baik. Ya Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan ayat yang kita sampaikan ini adalah ya. Maka Allah mengatakan watilkal ya. Wa yadribullahu haqq wal batil. Kadzalika yadribullahu haqq wal batil. Ya. Allah telah menjelaskan sejelas-jelasnya perumpamaan tentang orang-orang yang hak, kemudian ini abadi, kekal. Kemudian Allah menjelaskan tentang orang-orang yang batil, ini jelas akan hina dan lenyap. Maka tergantung bagaimana mensikapi ayat ini. Kemudian Allah lanjutkan, wa amazabatu fayadhabu jufa, sesungguhnya adapun ya buih kebatilan, ilmu yang tidak bermanfaat, pasti dia akan lenyap. Wa amma yanfa'un nas wa yanqusu fil ard. Tetapi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia itu pasti dia akan tetap tinggal. Artinya orang-orang yang yakin berada di atas jalan kebenaran ini, meyakini di jalan al-haq ini, pasti orang-orang ini akan senantiasa dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yadribullahu amsal. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Baik, waktu Isya sudah tiba Pak ya. Masih ada 5 menit lagi. Baik, 5 menit barangkali ada yang mau ditanyakan Pak. Kami persilakan. Ada Bapak Ibu atau cukup? Cukup jelas ya. Ayatnya jelas ya. Tinggal menggerakkan. Iya, memang harus ada gerakan. Muslim ini harus ya. Masa kebenaran cuma diam, bisu aja melihat kemungkaran, kebatilan, mereka mau obrak-abrik ya dari semua lini kehidupan. Kita hanya nggih-nggih saja, naam-naam saja ya. Tahu kita nasib kita. Maka Rasulullah SAW sudah yakin kebenaran itu pasti menang. Nabi terus berusaha meyakinkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Alhamdulillah dalam waktu 23 tahun terbukti Nabi menjadi pemenangnya dan bisa menumbangkan seluruh kebatilan di Jazirah Arab. Bahkan dalam waktu relatif singkat di kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, Romawi dan Persia takluk ya. Bahkan ketika Nabi coba, kadang-kadang tidak masuk akal Pak, di akal-akalkan tidak masuk akal. Coba lah contoh saja, Nabi ketika berada di kota Madinah ya, perangnya perang Khandaq atau perang Parit atau perang Azab namanya. Posisi Nabi berada di dalam kota Madinah, dikepung oleh seluruh penjuru dari 10.000 pasukan kafir Quraisy. Orang-orang Yahudi yang dulunya sepakat melindungi Nabi di kota Mekah, ya Bani Khazraj dengan Quraisy itu berkhianat, kemudian bergabung dengan pasukan kafir Quraisy. Kemudian saat itu dalam posisi Masya Allah musim dingin yang super, kemudian bekal makanan yang sangat menipis, kondisi kota Mekah, kota Madinah saat itu mencekam sekali. Menurut Bapak Ibu, kira-kira Nabi menghadapi 10.000 pasukan kafir Quraisy yang serba lengkap dengan segala fasilitasnya, kalau menurut logika kita menang atau kalah? Kalah. Bahkan yang nggak masuk akal lagi, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Nabi untuk membuat parit. Di saat membuat parit yang dalamnya itu 6 meter, lebarnya 4 meter, sekarang masih ada itu Khandaq itu. Jadi kalau Bapak umrah itu ada masjid Qiblatain, persis di masjid sebelah masjid Qiblatain itu ada Khandaq. Ketika menemukan batu besar, ketika Nabi SAW mencoba untuk membantu Salman mengayunkan ya
martilnya, kemudian terperciklah api ke angkasa. Apa kata Nabi? Sebentar lagi Romawi akan takluk. Ini Nabi itu ngego atau ini aja menghadapi pasukan yang gini aja belum tentu menang, tapi Nabi sudah mengisyaratkan Romawi akan takluk. Percikan yang kedua, Persia juga akan takluk. Tambah ini, tidak masuk akal. Ternyata Romawi dan Persia memang takluk di kaum muslimin saat itu. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan gambaran-gambaran yang telah disebutkan oleh Allah dalam ayat ini semakin jelas dan semakin gamblang kalau kita saat ini berada di jalan al-haq. Mari Pak, bersama-sama kita imani. Bila perlu kita juga ikut ya cemburu ya Pak. Cemburu kalau Islam itu dihina itu ikut cemburu, ikut marah gitu loh Pak. Masa diam saja Islam dihina, dicaci maki, ya kita harus ikut mah. Kemudian kalau giroh marah ini sudah naik ke level membela, ini bagus lagi. Kalau sudah membela siap mati, wah untuk Islam darah sampai, wah itu baru mantap itu Pak. Hokam saja Pak ya. Hokam saja kemarin sudah berikrar. Kami ingin menjadi garda terdepan membela agama ini. Kalau sampai ada yang berani merubah negara ini menjadi negara komunis, kami siap. Sampai darah penghabisan kami siap. Itu Muhammadiyah Pak sudah begitu Pak. Bahkan kemarin Ustaz Zil Fadlullah dari Sumatera Barat, dia punya 15.000 karat tapak suci ya, bela diri tapak suci. Siap akan menerjunkan semua. Itu kan luar biasa. Jadi ghirah itu ada gitu loh ya. Mudah-mudahan Muslim ini juga nanti mengirimkan pasukan-pasukan terbaiknya. Siapkan Pak ya. Baik. Jazakumullah khair, barakallahu. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.